Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam materi pembahasan. Ini merupakan materi lanjutan dari bab 3, yang dimana pada materi pertama, pembahasan pertama telah kita membahas mengenai tentang apa itu demokrasi secara politik dan apa itu demokrasi di bidang ekonomi. Nah, materi sebelumnya kita juga telah membahas mengenai tentang bagaimana asas demokrasi yang digunakan semestinya sebagai landasan sistem perekonomian di Indonesia. Tentunya kemarin sudah saya jelaskan bahwa asas atau dasar demokrasi yang digunakan, yang dijadikan sebagai pedoman arah perilaku sistem perekonomian Indonesia, tidak lain halnya bahwa berlandaskan Pancasila sebagai dasarnya dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum dasarnya, yang kemudian dimana di dalam pemahamannya bahwa sistem demokrasi yang kita, khususnya di sistem demokrasi perekonomian, sistem demokrasi ekonomi yang kita anut di Indonesia, tidak lain halnya adalah ia merupakan sistem yang berasal dari rakyat, yang akan dikerjakan oleh rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat pula. Nah, ini merupakan pengadopsian daripada paham di dalam sistem demokrasi di dalam yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai yang tertuang, yang terkandung di dalam falsafah bangsa dalam Pancasila. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Ini pembahasan poin kedua, tetapi ya salah ketik saja, yaitu pencegahan cacatnya demokrasi ekonomi. Nah, di sini bermaksud tidak lain adalah bagaimana kita melihat perekonomian, sistem perekonomian di Indonesia secara sehat, berjalan secara harmonis dan mendapat nilai yang efektif, nilai yang efisien dalam memberikan keadilan, kesejahteraan sosial yang merata. Nah, sehingga di dalam perilaku sistem perekonomian dalam sistem ekonomi Indonesia ada hal-hal yang perlu untuk dihindari di dalam mencegah cacatnya sistem demokrasi ekonomi di Indonesia. Nah, karena ketika ada sistem yang berlaku terhadap sistem perekonomian Indonesia yang akan kita bahas ini, ketika itu berlaku di dalam sistem perekonomian, maka sistem perekonomian tidak lagi berlandaskan dan tidak lagi mengandung nilai-nilai etik yang ada di dalam nilai Pancasila. Nah, sebagaimana kita akan membahas di sini bahwa ada pencegahan cacatnya, untuk mencegah cacatnya sistem demokrasi ekonomi, kita perlu menghindari yang pertama, kita perlu menghindari sistem free fight liberalis. Nah, ciri negatif ini di mana yang dimaksudkan adalah ketika penerapan sistem ini tumbuh di dalam sistem perekonomian Indonesia, ia akan menumbuhkan eksploitasi. Nah, eksploitasi yang dimaksudkan di sini adalah ada cara pandang pemahaman politik yang akan memanfaatkan aturannya secara sewenang-wenang tanpa melihat kesetaraan di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah,
ia akan menumbuhkan eksploitasi, sehingga apa yang terjadi akan terjadi persaingan antara badan usaha yang saling menjatuhkan, sehingga akan saling merugikan dan tidak ada lagi pondasi, tidak ada lagi nilai-nilai Pancasila yang muncul di dalam sistem perekonomian yang sehat. Nah, di sini yang perlu dihindari dalam dunia usaha, baik itu swasta, tidak menggunakan sistem free trade liberalis. Nah, itu. Kemudian yang kedua, menghindari sistem etatisme. Nah, sistem etatisme ini dimaksudkan bahwa adanya bahwa adanya negara beserta aparatur ekonomi negara yang lebih bersifat dominan, artinya ia lebih menguasai. Nah, sehingga paham demokrasi ekonomi itu akan cacat dengan sendirinya. Nah, ketika ini diberlakukan, karena ia akan bersifat lebih mendominan dan mendominan untuk mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi yang ada. Nah, di luar sektor-sektor negara. Nah, itu sistem etatisme. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dicegah? Adanya atau terjadinya sistem monopoli. Nah, sistem monopoli ini tidak lain halnya bahwa ia merupakan ketika ini diberlakukan dalam sistem perekonomian Indonesia, maka nilai-nilai atau paham-paham yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berjalan lagi sesuai dengan arah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena bentuk sistem ini yaitu bentuk pasar yang hanya dimiliki oleh satu pihak saja. Nah, artinya bahwa adanya suatu lembaga usaha, adanya suatu badan usaha yang hanya menguasai sistem pasar. Nah, ini kita tidak inginkan sama sekali terjadi di dalam sistem perekonomian Indonesia, karena sistem perekonomian Indonesia yang seharusnya adalah pemerataan yang sehat untuk mendapatkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah pencegahan cacatnya sistem demokrasi ekonomi. Kemudian pembahasan yang terakhir, nah ini lagi poin ketiga, sistem ekonomi Pancasila yang berkeadilan pada kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tentang Pancasila lagi. Bagaimana Pancasila ini digunakan sebagai sebuah sistem dalam aktivitas dunia ekonomi. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa pembangunan serta pemerataan ekonomi berpijak pada nilai Pancasila sehingga terwujud paham ideologi. Ketika kita akan menciptakan sesuatu, ketika kita akan memproduksi demokrasi ekonomi yang sehat sehingga betul-betul memunculkan paham demokrasi yang sesungguhnya, bahwa selayaknya lah dalam sistem perekonomian Indonesia selayaknya lah berpijak dan berlandaskan dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila, sehingga yang diinginkan oleh bangsa ini adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di sini kita katakan bagaimana untuk paham ideologi itu bisa terwujud, sistem perekonomian berpijak kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, artinya di sini bahwa dalam sistem perekonomian yang ada yang dijalankan oleh badan-badan usaha, bagaimana untuk menjalankan badan usaha itu secara berperiketuhanan, kemanusiaan dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga mencapai keadilan yang merata, mencapai kesetaraan dalam sistem perekonomian yang bermanfaat untuk keadilan sosial. Nah, seperti itu. Kemudian
Yang berikutnya bahwa ada peran aktif dasar negara, itu selalu dituntut untuk bagaimana menjadikan nilai-nilai Pancasila yang tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila itu bagaimana untuk dijadikan sebagai arah, bagaimana untuk dijadikan sebagai perilaku. Nah, sehingga warga bangsa dapat menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Nah, sekarang kita melihat kasus yang melanda, peristiwa yang melanda dunia sekarang, khususnya kita di Indonesia. Ini adalah salah satu bagaimana pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan kebijakan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, satu yang keliru bagi saya bahwa setiap aturan yang dimunculkan, setiap kebijakan yang dimunculkan dari pemerintah haruslah bersifat aturan, bukan bersifat sebatas himbauan saja. Nah, sehingga adapun pelaksanaan perekonomian baik di sektor perekonomian swasta yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk memudahkan jangkauan masyarakat menghadapi peristiwa-peristiwa ini, haruslah ada aturan yang jelas dari pemerintah, bukan hanya sebatas himbauan saja. Nah, seperti itu. Jadi mungkin pemahaman ini secara singkat saja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita lanjut di dalam sesi tanya jawab. Jadi untuk pembahasan bab 3 ini saya rasa sudah selesai. Dan besar harapan saya, mari kita diskusikan apa yang belum dipahami. Mari kita aktif dalam bagaimana mengembangkan perspektif diri sendiri. Jangan malu-malu, malulah ketika tidak mempunyai pandangan, dan jangan pernah kalian merasa bosan untuk mencari sesuatu, untuk mencari tahu sesuatu hal. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Salam.